Kita akan mempelajari tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan untuk kimia kelas 11. Akan disampaikan oleh saya, Miyokti. Kelarutan atau solubility. Kelarutan khususnya untuk zat yang suka larut dinyatakan dalam 1 mol per liter. Kelarutan S sama dengan molaritas atau M. Kelarutan atau solubility digunakan untuk menyatakan jumlah maksimal zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut. Tetapan hasil kali kelarutan atau KSP. KSP atau konstanta hasil kali kelarutan adalah hasil kali konsentrasi ion dalam larutan jenuh diberikan masing-masing koefisien reaksinya. Dalam suatu larutan jenuh dari suatu elektrolit yang suka larut, terdapat kesetimbangan antara zat padat dan yang tidak terlarut dan ion-ion zat yang larut. Jika pada larutan jenuh senyawa ion AMBN ditambahkan air, maka senyawa ion AMBN akan terionisasi dan menjadi reaksi kesetimbangan. Sama reaksi kesetimbangan secara umum dapat ditulis sebagai berikut. AMBN akan terionisasi menjadi AN+ dan BM+. Masing-masing M, I, dan N adalah koefisien reaksinya. Harga tetapan hasil kali kelarutan dapat dirumuskan sebagai berikut dari persamaan yang di atas. Jadi KSP itu adalah hasil kali konsentrasi ion AN+ dipangkatkan dengan koefisien reaksinya M, kemudian di BM+ dipangkatkan dengan koefisien reaksinya adalah N. Yang mana M dan N adalah koefisien reaksi. KSP ketetapan hasil kali kelarutan. Jadi lambang kurung siku itu adalah menyatakan konsentrasi. Jadi Anda ingat waktu pembelajaran di laju reaksi dan sambasa. Tambah beberapa harga KSP senyawa pada suhu 25 derajat Celcius. Anda lihat ada beberapa jenis senyawa. Jadi pada saat itu tetapannya di KSP-nya dapat seperti ini. Jadi untuk menentukan kelarutan dapat digunakan data ini. Contoh menentukan persamaan tetapan hasil kali kelarutan. Yang Anda perlu ingat bahwa KSP itu adalah hasil kali konsentrasi dari ion-ion yang terionisasi dipangkatkan masing-masing dengan koefisien reaksinya. Tuliskan rumus tetapan hasil kali kelarutan untuk senyawa MgOH 2 kali. Kita tuliskan reaksi ionisasinya terlebih dahulu. MgOH 2 kali dalam air akan terionisasi menjadi Mg2+ dan 2 molekul OH-. Nah, di sini kita perhatikan konsentrasi dari masing-masing kan belum diketahui. Hanya yang diminta di sini adalah mencari tetapan hasil kali kelarutan atau yang dinamakan KSP. Jadi diingat kalau untuk mencari KSP adalah KSP Mg2+ pangkatnya 1 OH- 22 ini didapat dari koefisien reaksi dari OH-. Yang kedua, tuliskan rumus tetapan hasil kali kelarutan senyawa AgCN. Seperti yang dijelaskan sebelumnya pada nomor 1, jadi kita tuliskan reaksi ionisasinya karena di dalam air AgCN akan terionisasi membentuk kesetimbangan. AgCN dalam air akan terionisasi menjadi Ag+ dan Cn-. Jadi masing-masing koefisien reaksi kalau tidak dituliskan koefisien reaksinya 1. Nah, kalau dituliskan KSP-nya tinggal dituliskan dalam turun siku Ag+ itu artinya lambang konsentrasi, pangkatnya 1 tidak perlu dituliskan Cn-. Kemudian hubungan kelarutan S dengan tetapan hasil kali kelarutan atau KSP. S dan KSP sama-sama dihitung pada larutan jenuh, maka antara S dan KSP ada hubungan yang sangat erat. Nilai KSP ada kaitannya nilai S. Secara umum, hubungan antara kelarutan S dengan tetapan hasil kelarutan KSP untuk larutan elektrolit yang tadi adalah AMBN sama saja, kita buat yang berbeda. AXBY dapat diantar sebagai berikut. Nah, kita tulis rasio ionisasinya. XBY akan terionisasi menjadi XAY+ dan YBX. Y ini nyatakan adalah koefisien reaksinya. Misalkan konsentrasi mula-mula itu dilambangkan dengan S, jadi konsentrasi dari AY+ itu adalah hasil kali koefisien reaksinya dan konsentrasi pada senyawa elektrolitnya itu. Kemudian sama juga Y kelarutannya itu didapat dari untuk BX- itu sama dengan Y dikali S. Dari persamaan tersebut, KSP dapat dicari sama dengan AY+ dipangkatkan dengan X. X adalah koefisien reaksinya. BX- itu sama dengan Y. Jadi, kita masukkan nilai yang sudah diketahui ini. Misalkan XY itu pangkatkan dengan X. Kemudian YX dipangkatkan dengan Y. KSP sama dengan X pangkat YX, Y pangkat Y, S
di pangkatnya adalah X tambah Y. Nah, ini masuk ke SP di atas, dapatkan nilai kelarutan dengan rumus berikut. Jadi S kelarutan sama dengan akar dari X tambah Y KSP per X pangkat X dikalikan Y pangkat Y. Contoh menentukan harga hasil kali kelarutan. Pada suhu tertentu kelarutan AgO3 adalah 2 kali 10 pangkat min 6-nya. Jadi di sini S yang diketahui. Ditentukan harga tetapan hasil kali kelarutannya atau yang ditanyakan ke SP. Kita tulis reaksi ionisasinya seperti itu. Nah, diperhatikan koefisiennya sama semuanya 1. Jadi Ag itu adalah muatan elektronnya positif 1. Jadi untuk IO3- juga negatif 1. Jadi dalam satu senyawa muatan konsentrasi ion Ag+ sama dengan konsentrasi ion IO3- yang dinyatakan dengan S kelarutan 2 kali 10 pangkat min 6. Kita langsung tuliskan ke persamaan saja. KSP sama dengan konsentrasi Ag+, IO3-, S dengan S itu kan koefisiennya sama 1, 1. Jadi 2 kali 10 pangkat min 6 dikalikan 2 kali 10 pangkat min 6. Kita kalikan caranya seperti ini. 2 dikalikan 2 dulu hasilnya 4. 10 pangkat min 6 dikalikan 10 pangkat min 6. Ingat eksponen. Kalau dia perkalian pangkatnya dijumlahkan. 10 pangkat min 6 ditambah min 6 itu sama dengan 10 pangkat minus 12. Contoh yang kedua, dalam suatu eksperimen 1 kali 10 pangkat min 3 mol PbI2 terlarut dalam 1 liter larutan pada suhu 25 derajat Celcius. Berapakah harga KSP-nya? Nah, berarti yang diketahui di sini adalah nilai S-nya atau kelarutannya. Kita tulis yang pertama adalah menuliskan persamaan reaksinya seperti ini. Di sini ada PbI2 akan tertulisnya di Pb2+ dan 2I-. Misalnya kelarutannya adalah S, Pb2+ juga S. Nah, untuk I- itu adalah 2S. Koefisiennya dikalikan dengan konsentrasi PbI2. Kita ingat pada stokiometri. Jadi kita masukkan nilai yang diketahui tadi, yang ini, ke persamaan ini, 1,2 kali 10 pangkat min 3. Karena koefisiennya sama, Pb2+ juga sama. Karena koefisien I adalah 2, jadi 2 dikalikan 1,2 kali 10 pangkat min 3, hasilnya adalah untuk kelarutan dari I- adalah 2,4 kali 10 pangkat min 3. Kita langsung hitung dengan persamaan. KSP Pb2+ I- pangkat 22 ini didapatkan dari koefisien reaksi tadi. Nilai-nilai yang sudah ditentukan ini kita masukkan. Yang perlu Anda ingat adalah untuk S dari Pb2+ adalah 1,2 kali 10 pangkat min 3. Sedangkan S untuk I adalah 2,4 kali 10 pangkat min 3. Konsentrasinya maksudnya. Kita masukkan ke persamaan. KSP sama dengan konsentrasi Pb2+ itu sebesar 1,2 kali 10 pangkat min 3. Konsentrasi E- itu tadi 2,4 kali 10 pangkat min 3 pangkat 2. Didapatkan dari ini tadi karena konsentrasi yang diketahui kelarutan dari PbE2 dalam air sebesar 1,2 kali 10 pangkat min 3. Jadi dikalikan karena berdasarkan koefisien reaksi. Dari hasil perkalian, ini tetap karena dia tidak dipangkatkan, ini dipangkatkan 2,4 dikalikan 2,4 hasilnya 5,76. 10 pangkat min 3 pangkat 2 itu pangkatnya yang dikalikan 10 pangkat min 6 hasilnya min 3 kali 2 10 pangkat min 6. Kita kalikan persamaannya 1,2 kali 5,76 hasilnya 6,912 kali 10 pangkat min 3. Ini didapat dari penjumlahan tadi. Kalau dia perkalian eksponen, pangkatnya dijumlahkan. Min 3 ditambah min 6. Min dengan min itu hasilnya negatif, jadi min 9. Jadi KSP-nya adalah 6,912 kali 10 pangkat min 9. Contoh yang berikutnya adalah menentukan kelarutan jika KSP-nya diketahui. Artinya tadi kan kita cari KSP. Yang sekarang KSP-nya diketahui, kita cari kelarutan atau S-nya. Jika KSP AgCl sebesar 1,8 kali 10 pangkat min 10, berapa kelarutan senyawa dalam air ini? Pertama kita harus lakukan adalah menulis reaksi ionisasinya terlebih dahulu, seperti ini. Jadi perhatian koefisiennya sama-sama 1. Ya ini kita misahkan tadi S, ini S karena kelarutan, itu lambangnya adalah S. Kenapa ini semuanya sama? Karena semua koefisien terlibat dalam reaksi itu sama, perbandingannya 1, 1, 1. Kita tulis persamaan KSP-nya. KSP sama dengan konsentrasi Ag+ dikalikan dengan konsentrasi
Cl minus. Kita masukkan dengan persamaan yang tadi, yang ini S, hasilnya adalah KSP sama S2. Kita masukkan nilainya tadi KSP-nya 1,8 kali 10 pangkat min 10. Nah, untuk mendapatkan harga S, berarti S itu kebalikannya adalah pengakaran. Jadi, S itu akar dari KSP. S itu adalah akar dari 1,8 kali 10 pangkat min 3. Misalnya di sini adalah pangkatnya 3, berarti akar dari 3. Tetapi karena dia 2, S itu adalah akar langsung. Karena di pangkat 2 itu adalah kebalikannya adalah akar. Akar dari 1,8 kali 10 pangkat min 10 hasilnya adalah 1,4 kali 10 pangkat min 5. Caranya Anda tulis akar dari 1,8 dulu. Kalau akar dari 10 pangkat min 10 itu artinya pangkatnya ini dibagi 2, hasilnya adalah 10 pangkat min 5. Jadi kelarutan AgCl dalam air adalah 1,34 kali 10 pangkat min 5.